Satria Kekasih Dewa, serial ke-273, dalam kisah, Racun Gurun Gobi. Tokoh dalam seri ke-273 ini, Jambunada, tabib dewa kecil dan dewa iblis selaksa racun. Batu mustika Raja Kelabang Gunung Semeru yang legendaris itu, tiba-tiba melayang sangat cepat ke arah hutan di belakang dewa iblis selaksa racun. Lalu lenyap di antara rerimbunan pepohonan. Tabib dewa kecil mengerutkan keningnya, wajahnya berubah menjadi kuning tua. Sedangkan tubuh dewa iblis selaksa racun yang masih belum pulih akibat racun dari batu mustika Raja Kelabang, mendadak terdorong ke belakang, seolah-olah ada tenaga sedotan yang sangat kuat menarik tubuh jangkungnya, seperti batu mustika Raja Kelabang yang lenyap tersedot ke dalam hutan oleh kekuatan misterius. Tubuh dewa iblis selaksa racun turut lenyap di dalam hutan itu. Kejadiannya begitu cepat membuat Jambunada terpekur sejenak. Setelah sadar, Jambunada segera bertindak. Ia meloncat ke arah tubuh tabib dewa kecil yang tumbang ke arah samping kanan. Jambunada akan membopong tubuh tabib dewa kecil, namun tabib kecil berkata pada Jambunada, "Huk, huk. Segera engkau tutup jalur pernafasanmu, jangan sentuh tubuhku, tubuhku terkena racun." Hembusan angin kiriman dari dalam hutan itu membawa sejenis hawa beracun tanpa rasa, bau maupun warna. Racun ini mulai menyebar ke dalam darahku, racun ini bisa menular bila engkau menyentuhku. Engkau pergilah, musuh itu sangat lihai dan kejam. Ia mampu mengirim racun pada saat aku sedang mencurahkan seluruh daya ciptaku mengerahkan hawa murni pada Koksu Murong. Jambunada yang kebal racun, tidak mengindahkan peringatan tabib dewa kecil. Setelah mendengar perkataan tabib kecil itu, ia langsung menotok beberapa jalan darah di tubuh tabib kecil, jalan darah yang mengarah ke organ-organ penting terutama jantungnya tabib kecil. Jambunada segera melindungi organ-organ penting dalam tubuh tabib kecil. Jambunada pernah belajar ilmu pengobatan di Bukit Penampihan dari Dewi Tunjung Biru, eyang puterinya. Jambunada merasa bersalah, jiwa satrianya terusik. Seharusnya ia melindungi mereka berdua saat tabib dewa kecil sedang mengerahkan hawa murninya, begitu juga dengan dewa iblis selaksa racun. Karena saat itu mereka berdua pantang terganggu. Bukan hanya bagi mereka, semua tabib pantang diganggu saat melakukan pengobatan menggunakan hawa murni. Seperti juga saat para pendekar menyalurkan hawa murninya pada seseorang. Bila mereka terganggu, maka akibatnya sangat fatal, bisa sahaja merenggut nyawa mereka. Setelah Jambunada menotok jalan darah penting yang mengarah ke organ tubuh tabib dewa kecil, ia berusaha mendudukkan tubuh tabib kecil, namun tabib kecil menepis kedua lengan Jambunada. Ia merogohkan tangan kanan ke balik sabuknya. Secarik lipatan kain putih ditarik keluar dari dalam sabuk, kain itu ia buka, di dalam lipatan kain berisi bubuk halus berwarna putih. Segera tabib kecil menuangkan semua bubuk putih itu ke dalam mulutnya. 3 kejap mata kemudian, tabib dewa kecil berkata pada Jambunada, "Oh, rupanya engkau kebal racun dan juga mengerti pengobatan. Aku ada penawar untuk racun ini, yang kusembunyikan di dalam guha dekat pondokku. Aku harap engkau segera menolong Koksu Murong. Aku khawatir Koksu itu tidak dapat bertahan dari ganasnya racun kuning gurun gobi ini, walaupun ia ahli racun. Bila Koksu itu mampu bertahan pun, kemungkinan ia tidak akan selamat dari tangan jahat penyerang gelap itu. Engkau tidak perlu khawatirkan diriku, sampai matahari terbenam di balik cakrawala, aku masih bisa bertahan dari hawa racun kuning. Meski bubuk penawar racun berhawa dingin yang barusan kutelan hanya sementara sahaja khasiatnya." Jambunada terkejut mendengar nama racun itu. Racun kuning gurun gobi yang ia tahu sangatlah mematikan dan obatnya hanya rumput kaki gajah salju, sejenis rumput langka yang tumbuh 50 tahun sekali di puncak gunung Himalaya. Rumput satu tunjung sahaja berwarna putih abu-abu selebar jari jempol kaki. "Baiklah tabib kecil, bila ini kehendakmu, engkau bertahanlah."
Aku akan segera kembali ke sini dan membawa kalian berdua ke podokmu di puncak bukit ini." Tanpa menunggu balasan dari tabib dewa kecil, Jambu Nada melesat ke arah hutan di mana tubuh Dewa Iblis selaksa racun lenyap. Tubuh jangkung tua itu bagaikan tersedot ke dalam hutan itu. Ilmu Saipi Angin terbukti sangat membantu Jambu Nada menyusul tubuh Dewa Iblis selaksa racun. Aku tidak bisa gunakan langkah badai dan kilat di dalam hutan. Tak kupungkiri Saipi Angin sangat cocok, membuatku leluasa bergerak dalam hutan ini. Meskipun tidak secepat kaki badai dan kilat, namun Saipi Angin masih bisa memberiku waktu mengikuti tanda-tanda kakek tua itu. Sepertinya ia ditarik kekuatan tenaga sedot yang dahsyat. Jejak-jejak kedua kakinya memanjang hingga membabat semak belukar ini. Jambu Nada mengikuti bekas jejak kaki Dewa Iblis selaksa racun. Jejak kaki itu membekas cukup dalam di permukaan tanah. Rumput-rumput maupun semak belukar terkuak lebar memanjang ke arah timur. Seakan-akan kedua kaki Dewa Iblis selaksa racun tertanam di permukaan tanah, lalu ditarik seakan-akan permukaan tanah itu dibajak oleh alat pembajak sawah. Seminuman kemudian, pencarian Jambu Nada tidak sia-sia dengan mengikuti jejak yang ada di permukaan tanah. Sampailah Jambu Nada di suatu hamparan rumput di tepian sungai. Jambu Nada melihat tubuh Dewa Iblis selaksa racun membelakanginya. Posisinya berjongkok dengan tubuh jangkung yang nampak lunglai tetapi masih tegak, hanya sekali-kali lunglai ke samping. Sebelum mendekati Dewa Iblis selaksa racun yang sendirian itu, kedua matanya tajam menyisir tempat itu, begitu juga dengan pendengarannya. Jambu Nada merapal ajian Codot Krungu, ajian yang bisa mendengar suara-suara atau bunyi-bunyi yang sangat halus dalam jarak 30 sama dengan hatombak. Setelah menilik penglihatannya yang hanya melihat tubuh kakek tua maupun sungai di sekitarnya, dan juga pendengarannya jernih tajam mendengar suara maupun bunyi dari riapan arus sungai, binatang-binatang hutan dan terpaan angin pada pohon, dahan dan daun, Jambu Nada juga mendengar helaan nafas kakek tua yang berat. Jambu Nada segera meloncat ke arah Dewa Iblis selaksa racun. Tubuh Jambu Nada mendarat di hadapan kakek tua itu. Sungguh tidak ia sangka, wajah kakek tua itu belepotan darah yang mengucur keluar dari rongga kedua matanya yang sudah tidak ada bola mata di tempat semestinya. Sesekali nafas kakek tua itu tersendat. Dengan sigap, telunjuk kanan dan kiri Jambu Nada bergerak lincah melakukan gerakan-gerakan menotok pada pelipis, ujung kelopak kedua mata, tengkuk belakang, dada kanan kiri, pinggul dan punggung atas bawah Dewa Iblis selaksa racun. Beberapa kejap mata kemudian, Dewa Iblis selaksa racun mencoba mengatur pernafasannya setelah rasa sakit yang teramat sangat yang ia rasakan, berangsur menghilang. Kakek tua itu tersenyum pada Jambu Nada, bibirnya bergetar-getar akan mengucapkan sesuatu. Sebelum mengatakan sesuatu pada Jambu Nada, kakek tua itu perlahan mengubah posisi dari berjongkok ke posisi duduk bersila. Berkatalah kakek tua pada Jambu Nada yang bersikap diam seakan sudah siap mendengarkan. Jambu Nada sudah tahu bahwa kakek tua ini tak akan lama lagi meregang nyawa. Menilik kondisi tubuh si kakek tua, selain kedua bola matanya hilang, semua isi perutnya menjuntai. "Anak muda, engkau telah datang. Lihatlah diriku, tak kusangka, Dewa Iblis selaksa racun bernasib seperti ini. Aku tak tahu apakah engkau ada hubungannya dengan pendekar Gunung Semeru yang telah kubinasakan. Aku tak pernah menyesal dengan perbuatanku itu. Ketahuilah aku sudah lama mencari pendekar Gunung Semeru, hanya untuk mengambil kembali keris Gandrung Arum. Sesungguhnya keris itu adalah pusaka raja kami terdahulu, yang dicuri oleh pendekar Gunung Semeru dari tangan putera mahkota yang sekarang menjadi raja kami. Itulah keris 9 raja. Dalam bahasa Champa kami sebut Kuu Fuong Kris.